Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ittaqullaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihuluqin hasanin. Amma ba'd. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin arsadakumullah, para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita, baik karunia berupa iman, karunia berupa materi, karunia berupa kesempatan. Atas segala keseluruhan rahmat dan barokahnya, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar dengan itu, agar dengan kesyukuran, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Sekaligus kita juga harus bersabar atas segala ketentuan-ketentuan Allah, atas segala pengorbanan-pengorbanan yang kita keluarkan di jalan Allah. Maka dengan kesabaran itu Allah akan meridhoi kita. Dengan kesabaran dan ketaatan Allah insya Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan kita bermohon menjadi salah satu dalam barisan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman sebagaimana yang kita bacakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, tunduklah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar, orang yang benar keimanannya, benar perjuangannya, benar tauhidnya, benar akidahnya, sebagaimana disampaikan oleh Allah juga dalam firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan benar keimanan kepada Allah dan Rasulnya, mereka enggak akan pernah ragu-ragu untuk memperjuangkan agama Allah, berkorban di jalan Allah. Merekalah orang-orang yang benar. Ikhwani fiddin arsadakumullah, berbicara mengenai kondisi dunia hari ini, tentu kita sudah sangat-sangat mengerti bahwa kondisi hari ini umat Islam lagi dalam kondisi, khususnya di Indonesia, dalam kondisi tidak baik-baik saja. Umat Islam dalam kondisi tertekan, umat Islam dalam kondisi tidak bisa menjalankan syariatnya dengan sempurna. Ya, umat Islam dalam kondisi tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisi dan keadaan. Ya, maka tema malam hari ini kita akan berbicara tentang waspadalah terhadap semua ancaman. Waspadalah terhadap semua ancaman-ancaman. Sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan ke dunia dalam kondisi suci, dalam kondisi fitrah. Fitrah ada yang mengartikan suci karena bayi yang lahir itu belum ada dosanya, belum ada kesalahannya. Ada juga yang mengartikan bahwa fitrah itu Islam karena benar di dalam perut ibunya semasa ditiupkan ruh ke dalam janin ada persaksian di situ. Alastu birabbikum qalu bala. Ya, apakah kamu menganggap aku Tuhanmu, kata Allah?
Sang janin mengatakan tentu. Nah, tapi yang lain daripada itu kita harus membahas tentang fitrah. Fitrah itu adalah bawaan yang kita bawa semenjak dulu, bawaan yang kita bawa semenjak lahir kita. Fitrah itu adalah hal yang mesti ada dalam diri kita. Yang perlu kita ketahui fitrah ada dua dalam yang harus kita ketahui fitrah manusia itu ada dua. Yang pertama fitrah agama dan yang kedua fitrah kebaikan. Ya, kenapa fitrah agama? Karena Allah sudah mengambil persaksian kepada kita sejak janin, ya kan? Maka kita lahir dalam kondisi beragama. Ya. Kemudian kebaikan, Allah semua karuniakan manusia ini untuk berbuat kebajikan. Maka ketika kita berbicara ancaman, maka dua hal ini menjadi ancaman. Ya, setan akan terus menggoda kondisi keagamaan kita. Ya, setan akan terus menggoda kondisi keimanan kita. Ya, karena itu fitrah bawaan kita. Jadi setan ini mau merusak agama kita, merusak dengan segala cara, merusak dengan macam-macam gitu kan. Sampai kita tidak lagi beragama dengan benar, sampai kita tidak lagi berbicara agama dengan tepat gitu ya. Begitu juga kebaikan, setan akan senantiasa berusaha mengajak kita kepada hal-hal yang tidak baik, menyuruh kita kepada kejahatan-kejahatan, merayu kita. Itu dikatakan oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala iblis dikatakan sesat oleh Allah karena tidak mau tunduk, tidak mau patuh mendengar perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Qala rabbi, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Iblis berkata, wahai Tuhanku, karena engkau telah menjadikan aku sesat, sungguh aku akan menjadikan segenap manusia ini, manusia di dunia ini terpesona oleh rayuanku, kata iblis. Sungguh aku akan menjadikan mereka semua sesat. Tuh dia. Jadi iblis akan mengeluarkan rayuan-rayuan mautnya kepada kita, merayu kita agar tidak lagi senang dengan agama, merayu kita agar tidak mau lagi memperjuangkan agama, agar tidak mau lagi mempertahankan agama-agama kita. Ya kan? Teringat dengan sebuah kisah yang pernah juga kita ceritakan. Mudah-mudahan antum ingat bagaimana Turki Utsmani dulu runtuh. Ya. Pada saat itu ketika penyerangan akan terjadi di Turki Utsmani, ada sebuah kisah seorang intelijen datang untuk mengamati kondisi di sana. Itu biasa dalam peperangan, ya kan. Melihat kondisi dulu gitu, survei dulu, ya kan. Kelilinglah dia dari kota ke desa dilihat, tiba-tiba dia melihat seorang anak muda yang sedang menangis. Anak muda ini menangis sambil membawa anak panahnya, ya kan. Kemudian bertanyalah sang intelijen, gitu aja kita bahasakan. Kenapa engkau menangis wahai anak muda? Paman, kata dia, kamu lihat aku memiliki 10 buah anak panah, tapi 9 yang kena, 1 tidak kena. Loh, kenapa kamu menangis? Bukankah itu hal yang bagus? Kamu memiliki 10 anak buah panah, 9 yang kena, 1 hanya meleset. Itu prestasi yang bagus. Bukan begitu, paman. Aku membayangkan nanti dalam sebuah pertempuran ada 10 musuhku di hadapanku, sedangkan aku memiliki 10 buah anak panah. Maka ketika aku membidikkan semua anak panahku, 1 ternyata yang meleset, dan aku mengira bahwa karena tembakan panahku meleset, maka akulah yang kena panah dari musuhku, dan aku tidak bisa lagi memperjuangkan agamaku. Maka apa kata sang intelijen? Oh, belum saatnya kita menyerang ini, ya kan? Belum saatnya kita menyerang. Karena hari ini masih ada anak-anak muda yang berani mempertahankan agamanya, yang masih bersemangat membela agamanya, yang masih bersemangat untuk berlatih memperjuangkan agamanya, sehingga musuh-musuh agama tidak bisa menaklukkan agama. Berkalang tahun, 5 tahun bahkan lebih, datang lagi intelijen ke sana, ke Turki Utsmani, ya. Sehingga cerita dia juga melihat seorang anak muda yang sedang menangis. Ya, dia melihat seorang anak muda yang menangis, kemudian dia bertanya, kenapa engkau menangis wahai pemuda? Ketahuilah paman bahwa aku baru saja ditinggalkan oleh pacarku. Aku baru saja putus cinta, patah hati, maka aku menangis. Dengan tidak berlama-lama sang intelijen mengatakan, inilah saatnya kita menyerang. Inilah saatnya kita menaklukkan Islam. Kenapa?
Karena para pemuda tidak lagi cinta kepada Allah. Karena para pemuda tidak lagi cinta kepada Rasulullah SAW. Karena para pemuda saat itu sudah tidak lagi cinta kepada Islam. Maka runtuhlah Turki Utsmani. Persis nggak kejadiannya seperti kita di Indonesia hari ini, ya kan? Manakala hari ini anak-anak muda tidak lagi peduli dengan urusan agama. Coba lihat anak-anak kita ketika memegang HP. Dengar nggak dia ketika kita panggil? Dengar nggak ketika ibunya memanggilnya? Dengar nggak ketika ayahnya memanggilnya? Kadang-kadang mendengar pun dia abaikan. Apa? Tapi dia asik bermain dengan gadgetnya. Apa yang terjadi? Itulah kenapa hari ini Islam ditaklukkan oleh musuh-musuh. Karena apa? Anak muda nggak lagi memikirkan perjuangan Islam. Anak muda nggak lagi memikirkan agamanya. Ya, itulah kenapa musuh-musuh Islam berani terhadap Islam. Ya kan? Karena apa? Nggak ada pembelaan. Nggak ada pembelaan dari para anak-anak muda, sekedar berbicara saja nggak mau. Karena mereka sibuk dengan kemaksiatannya. Mereka sibuk dengan hal-hal yang negatif. Karena mereka sibuk dengan hal-hal duniawi yang melenakan. Maka para musuh Islam lenggang kangkung untuk menekan Islam. Masya Allah. Ya, sering kita dicoba, ulama kita ditangkap, ulama kita diintimidasi, ulama kita diteror. Mana pembelaan kaum muslimin? Ya, mana anak-anak muda yang membela kaum muslimin? Ketika umat Islam dituduh sebagai biang COVID misalnya, nggak boleh ke masjid, nggak boleh berkerumun di masjid, nggak boleh sholat di masjid, nggak boleh dekat-dekatan di masjid. Mana pembelaan kita? Semena-mena, seolah-olah Islam ini menjadi sumber penyakit. Itu dia. Maka pendangkalan agama, ya kan? Itu adalah bagian dari tipu daya setan. Ya. Karena apa? Musuh-musuh Islam sangat tahu, musuh-musuh Islam sangat mengerti bahwa manakala para pejuang mensucikan dirinya dari hal-hal kemaksiatan, dari hal-hal yang berbau syubhat, haram, ya kan? Maka pasti akan memenangkan pertempuran. Ya. Bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada Taliban, ya? Anak bangsa yang memerdekakan dirinya dari penjajahan Amerika. Ya, coba lihat bagaimana orang Afghanistan membersihkan dirinya dari hal-hal yang syubhat. Karena musuh-musuh Islam manakala memerangi Islam menggunakan kontak fisik, tidak pernah ada ceritanya mereka menang. Maka satu-satunya cara adalah merusak keimanan para pejuang. Maka pertempuran melawan kekafiran tidak hanya mengandalkan kontak fisik saja. Pertempuran hari ini menggunakan segala cara. Ya, kalau dulu kita kenal selain perang fisik ada perang pemikiran. Sekarang perangnya nggak hanya pemikiran, perangnya apa? Perang makanan, perang sosial. Bahkan yang paling mutakhir hari ini adalah perang mikroba, ya kan? Perang virus, ya kan? Itu yang terjadi hari ini, Masya Allah. Dan kita tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal itu. Tidak memperkuatkan badan kita, tidak memperkuatkan iman kita, tidak memperkuatkan imun kita. Bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran itu? Ya kan? Atau jangan-jangan kita nggak merasa bertempur hari ini, sehingga kita lenggang kangkung sana sini, ya Masya Allah. Ya, Ikhwani fiddin arsalakumullah, para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang musuh-musuh Islam sangat memahami. Kalau para pejuang menjaga makanannya, menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga diri dari segala hal-hal yang merusak keimanan, maka mereka tidak akan terkalahkan. Bayangkan hari ini, kita nggak ngerti apa yang kita makan halal apa haram. Kalau dulu kita biasa melihat komposisi makanan, jelas di situ mengandung sapi, mengandung unta, mengandung kambing. Sekarang pakai kode. Ya, kalau kita paham ini kode. Ini kode untuk babi kah, ini kode untuk onta kah? Nah, kita makan aja sembarangan, ya kan? Maka bagaimana mungkin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan tubuh kita penuh dengan makanan-makanan haram. Belum lagi ketika kita makan pakai tangan kiri, belum lagi ketika makan nggak baca bismillah. Masya Allah. Ya, bagaimana mungkin doa-doa kita akan terkabul, ya kan? Nah, jadi inilah, maka para pejuang yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita sampaikan tadi, waspadalah terhadap setiap ancaman. Ancaman yang pertama adalah ancaman keagamaan kita. Kita banyak dirusak sehingga
kondisi keimanan kita ini lagi turun. Ingat, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyat. Ya, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, dan dia akan berkurang dengan kedurhakaan yang kita lakukan. Bayangkan banyak cara. Ya, karena setan juga dalam ayat yang lain berjanji kepada Allah akan menggoda anak manusia ini dari depan, belakang, samping, kiri, kanan, full, ya kan? Akan digoda. Dan setan paling gampang masuk dalam pintu ragu-raguan. Maka manakala hati kita ragu tentang Islam, setan masuk di situ. Manakala kita ragu tentang perjuangan, Islam masuk di situ. Manakala kita ragu dengan teman-teman kita, setan masuk di situ. Setan masuk dalam setiap pintu-pintu keraguan-raguan. Maka jangan pernah meragukan kejayaan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan gambaran kepada kita melalui firman-Nya Quran surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 120. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Setan memberi janji kepada para pengikutnya dan melambungkan angan-angan kosong mereka. Janji-janji setan kepada manusia semuanya palsu. Tuh Allah ngasih tahu kita bahwa apapun yang dijanjikan kejahatan pasti akan berbuah kepalsuan. Ikhwan fillah arasalakumullah, yang harus kita pahami itu dia. Ya, setan akan senantiasa membelokkan keinginan kita ke arah yang menyimpang. Ya, setan akan berusaha membelokkan keinginan-keinginan baik kita menuju hal-hal yang menyimpang. Karena fitrah kita memang berbuat baik. Ya, maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pasti banyak tantangannya. Ya, kebaikan yang kita agendakan, kebaikan yang akan kita rencanakan, kebaikan yang kita programkan, pasti akan ada saja tantangan-tantangannya. Karena setan nggak mungkin membiarkan kebaikan itu tetap berjalan. Tapi ingat, kitalah yang menjadi pemutus dari semua itu. Mau ikut bisikan setan kah? Atau bisa kuat dari godaan setan. Teringat sebuah kisah, ya kan? Pernah juga kita ceritakan di hadapan antum, mudah-mudahan antum ingat. Kisah seorang petani yang memiliki sapi lah, atau memiliki hewan tunggangan, memiliki kerbau kah, tapi kita sebut sapi saja. Ya, suatu hari dia pergi mengikat sapinya di sebuah pohon, dan samping pohon itu ada kebun yang sangat indah, hijau gitu ya, sayur-sayuran mayur banyak. Nah, sang pemilik kerbau, sang pemilik sapi ini pergi pulang atau memenuhi hajatnya yang lain. Datanglah setan tiba-tiba membuka tali simpul ikatan sapi tersebut. Apa yang terjadi? Dasar sapi memang tidak berakal, ya enggak? Karena dia kelaparan, dia makan tuh semua sayur-sayuran yang ada di situ. Nah, ya, sampai habis, orang mau panen nggak jadi panen. Maka ketika melihat hal tersebut, marahlah sang pemilik kebun. Dia nggak bisa mengendalikan marahnya, ya kan? Karena setan masuk dalam setiap jiwa-jiwa yang senantiasa marah, gitu kan? Amarah, orang yang tidak bisa mengendalikan amarahnya, setan masuk juga di situ. Akhirnya apa? Dibabatlah sapi tersebut sehingga sapi itu mati, ya kan? Datanglah sang pemilik sapi mencari sapinya. Mana sapi saya ini? Kemana sapi saya menghilang? Akhirnya dia melihat seekor sapi yang berlumuran darah dan sudah mati. Oh, ini sapi saya. Siapa gerangan yang melakukan ini terhadap sapi saya? Tega sekali, katanya. Dia cari-cari, setan masuk lagi ke situ, ya kan? Setan masuk lagi ke situ membisikkan hal-hal yang buruk, maka dibakarlah ladang itu karena tidak menemukan pemilik ladang. Setelah semua terbakar, pulanglah sang pemilik sapi tersebut. Ya, kembali ke rumahnya, kemudian datang lagi sang pemilik kebun, melihat kebunnya sudah terbakar. Siapa gerangan yang membakar ladang saya, katanya. Akhirnya dicari-cari, oh ternyata sang pemilik sapi tadi yang membakar ladangnya. Gantian datang sang pemilik ladang ke rumah sang pemilik sapi, dibakar juga rumahnya. Akhirnya tiba-tiba mereka saling melihat dan merenung di situ, ya kan? Apa kata sang pemilik sapi? Dasar setan.
Ini semua karena setan. Ya kan? Begitu juga sang pemilik kebun, dasar setan. Ini semua terjadi karena setan. Setan menggoda saya sehingga saya membunuh sapimu, gitu kan? Nah, saya sapi bilang, dasar setan, saya juga tidak sabar. Saya juga membakar kebunmu. Ya gitu juga, dasar setan. Saya juga nggak sabar. Saya cari rumahmu, saya bakar semua. Nah, ketika sudah begitu datang setan. Datang setan, ya kan? Kenapa kamu sebut-sebut nama saya? Kenapa kamu salahkan saya? Gitu bahasa gampangnya ya. Dengan kisah ini. Kemudian, iya gara-gara kamu ini semua terjadi. Jangan dulu, jangan salah dulu. Saya hanya membuka tali ikatan sapi. Selanjutnya yang membakar ladang ya kamu, ya kan? Kemudian sang pemilik kebun yang membunuh sapi juga kamu, bukan saya. Kenapa saya disalahkan? Artinya apa? Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setan itu hanya menggoda kita, hanya merayu kita berbuat jahat. Yang melanjutkan perbuatan jahat itu adalah kita. Maka Allah pesan kepada kita dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah katakan, wahai kaum mukmin, jagalah diri kalian. Jaga kelakuan kalian. Jaga hati kalian dari sifat dengki. Jaga tindakan kalian dari kemaksiatan. Jaga pikiran kalian dari memikirkan hal-hal yang buruk. Jaga lisan kalian dari mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jaga mata kalian dari pandangan-pandangan yang mendatangkan kemurkaan Allah. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak ada satupun yang bisa menyelewengkan kalian dari jalan Allah selama iman kalian masih menancap di hati. Ilallahi marji'ukum jami'a. Ingatlah kepada Allah kalian dikembalikan semua. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah akan mempertontonkan apa saja yang kalian lakukan di dunia. Itu dia. Jadi jangan salahkan siapa-siapa atas perbuatan jahat kita. Kita yang nggak kuat. Iman kita nggak kuat, kita nggak jaga diri kita, ya kan? Kita nggak jaga pergaulan kita. Ingat hadis yang saya bacakan tadi belum tuntas. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani, Majusi. Artinya apa? Pergaulan. Jadi pergaulan kita ini juga berpotensi merusak agama kita, merusak kebaikan kita. Ingat, pernah juga kita sampaikan kepada antum, ya kan? Ini kita ngulang-ngulang nih biar antum ingat nih ya. Jangan seperti masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Sering kita katakan hidup ini adalah pembiasaan. Manakala kita biasakan hidup kita dengan perbuatan baik, niscaya kita akan selalu berbuat baik. Dan juga merasa kurang kalau tidak berbuat baik. Ya. Kita biasakan diri kita berteman, bergaul dengan orang-orang ahli sedekah, maka kita juga akan tergoda untuk bersedekah. Ya. Ketika kita biasakan bergaul dengan teman-teman kita yang rajin sholat, niscaya mereka pun akan menasihati kita dan memberi contoh kita tentang sholat. Gitu dia. Jadi tergantung sekarang. Ingat cerita yang kemarin juga yang kita sampaikan, bagaimana Abu Thalib paman Nabi yang dekat dengan Nabi, bahkan membela Nabi, tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat karena salah pergaulan. Itu dia. Setan membisikkan hal yang menyimpang manakala manusia ingin berbuat baik, ya kan? Padahal jalan yang ditunjukkan oleh setan itu berupa keburukan, namun dihias oleh setan sehingga kelihatannya baik. Setan dengan seluruh pasukannya tidak akan pernah berhenti dan tidak mengenal istilah capek dalam menyesatkan manusia. Ayatnya juga mengatakan walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millat. Orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kalian sampai kalian mengikuti millah mereka, sampai kalian mengikuti kebiasaan mereka, sampai kalian mengikuti apa saja yang mereka lakukan. Dan hari ini kita sebagaimana digambarkan oleh hadis Nabi mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka sedepah demi sedepah. Ya. Ketika orang-orang Yahudi, orang-orang kafir terbiasa melakukan perzinahan, hari ini kaum muslimin pun banyak yang melakukan perzinahan.
Para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita mengetahui bagaimana cara-cara yang digunakan setan untuk menggoda kita. Yang pertama, menjadikan sesuatu yang jahat nampak baik, ya kan? Padahal itu perbuatan jahat, tapi nampak baik. Apa dia misalnya bersatu di dalam kemaksiatan, saling tolong dalam kejahatan, ya kan? Ya kan? Saling tolong kita dalam kejahatan, ya kan? Atau bahkan yang kedua, menamai perbuatan maksiat dengan nama-nama yang disenengin. Coba lihat sekarang, riba saja misalnya. Apa istilah riba sekarang? Bunga, ya kan? Begitu bunga yang kita tanamkan dalam hati kita, ternyata bunga itu indah, bunga itu wangi, bunga itu harum. Maka itulah kenapa banyak orang yang tidak lagi takut untuk riba, karena sudah di otaknya tercetak bahwa riba itu adalah bunga. Sedangkan bunga itu adalah hal-hal yang baik gambarannya, kan gitu. Padahal dosa riba itu apa? Seperti menzinahi ibu kandung sendiri, ya kan? Siapa yang mau menzinahi ibu kandung sendiri, ya kan? Nah, kalau itu kita tanamkan di otak kita, ngeri kita akan berbuat riba. Hari ini orang-orang senang melakukan riba karena di otaknya sudah terpampang bahwa riba itu adalah bunga. Sama dengan maling, begal, rampok, gitu kan? Orang sekarang nggak malu untuk berbuat rampok, membegal orang. Kenapa? Sudah diganti, ya kan? Diganti kalimatnya menjadi apa? Narapidana, ya kan? Ya kan? Koruptor, itu kan? Nggak malu dia sekarang, karena apa? Namanya sudah menjadi halus, sama dengan penzina. Penzina disebut apa sekarang? PSK, pekerja seks komersil, ya kan? Tuna susila, nah kan itu. Coba bilang aja penzina lu, gitu kan? Maling lu, gitu kan? Kan malu dia. Tapi ini karena dirubah namanya. Inilah setan, menama-namai hal-hal yang buruk menjadi baik. Sedangkan sebaliknya, menamai hal-hal yang baik menjadi buruk. Apa dia? Orang pelihara jenggotnya kayak Farhan misalnya disebut apa? Ciri-ciri radikal, ya kan? Ciri-ciri teroris, ya kan? Ya kan? Wahab yang memotong celananya sampai atas mata kaki disebut Wahabi, gitu kan? Nah, itu dia, macam-macam, ya kan? Jadi hal-hal yang baik ini semua dikata-katain buruk, sehingga orang takut lagi berbuat baik karena sebutan buruk. Masya Allah, ini setan, ini tipu daya setan. Ingat, setan itu terdiri dari mana? Minal jinnati wan nas. Macam, ya kan? Orang suka ngaji disebut bibit radikalisme, ya kan? Macam-macam itu. Jadi sebutan-sebutan baik disebut buruk, ya kan? Hal-hal baik disebut buruk sehingga orang takut untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Itu semua tipuan setan, ya kan? Itu semua tipuan setan untuk menyesatkan kita manusia. Nah, maka sekarang kita balik lagi, apa yang harus kita lakukan agar kita kokoh, sikoh, istiqomah di dalam melakukan perjuangan misalnya. Apa yang harus kita tanamkan? Tanamkan rasa cinta. Tanamkan cinta dengan perjuangan. Tanamkan rasa cinta untuk membela Islam. Tanamkan rasa cinta untuk mengingat Allah dan segala macamnya. Karena apa? Kalau orang sudah mendapatkan rasa cinta dalam hatinya, ada rayuan gombalnya apa? Lautan api pun kuseberangi, kata dia kan. Karena sudah ada rasa cinta. Maka ketika antum sudah cinta dengan perjuangan ini, maka antum tidak akan pernah mau tidak hadir dalam event-event perjuangan. Ketika antum sudah cinta dengan perjuangan, maka nggak ada orang yang bisa merusak antum dengan godaan-godaan yang lain. Bahkan setan pun tidak akan bisa menggoda antum. Cintai perjuangan ini, ya, cinta, ya, untuk berjuang, cinta untuk membela Islam, cinta ngaji, ya kan? Kalau antum sudah cinta ngaji, senang mendengarkan kalimat-kalimat Allah, ya kan, gembira mendengarkan kalamullah yang kita bacakan, yang kita perdengarkan, maka tentu nggak ada yang bisa godain antum, ya kan? Kalau masih tergoda, jangan ngaji di situ. Tergoda juga, nggak usah ikut ngaji. Masya Allah, setan ini semua, ya kan? Dan ingat, setan nanti tidak mau ngakui antum sebagai temannya, dibuang antum, ya. Coba buka awan, ya, coba buka Quran surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 22. Buka awan, baca terus.
جئتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخيا إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Ketika semua perkara telah selesai diadili, setan berkata kepada orang-orang kafir, sungguh Allah telah memberikan janji yang benar pada kalian. Aku juga telah memberikan janji kepada kalian, tapi kini aku ingkari janjiku kepada kalian. Sungguh aku tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun untuk menyesatkan kalian. Aku hanya sekedar mengajak kalian, lalu kalian mengikuti ajakanku. Karena itu, janganlah kalian mencela aku, tetapi hendaklah kalian cela diri kalian sendiri. Aku tidak dapat meminta pertolongan kepada siapapun untuk menyelamatkan kalian. Kalian pun tidak dapat meminta pertolongan kepada siapapun untuk menyelamatkan diriku. Sungguh aku tidak bertanggung jawab atas semua perbuatan kalian, menyekutukan Allah dengan aku di dunia dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah pasti memperoleh azab yang pedih di akhirat. Tuh, ya kan? Setan berlepas diri dari kita semua. Sudah kita digoda-godanya, ya kan? Kita sudah dirayu-rayu untuk mengikuti maunya. Nanti dia akan berlepas tangan. Aku kan hanya ngajak kalian. Persis gambaran orang sekarang kalau ngajak kita berbuat jahat, ya kan? Ketika sudah mentok, kan saya hanya ngajak. Kenapa kalian mau ikuti saya? Saya kan hanya ngajak. Itu terjadi nih. Ketika semua perkara telah selesai diadili, itu setan gagah ngomong kepada orang-orang yang sudah berhasil dia kelabui, ya kan? Sungguh Allah telah memberikan janji yang benar kepada kalian. Tuh. Aku juga telah memberikan janji kepada kalian. Ya, tetapi kini aku ingkari janjiku kepada kalian. Ya, janji gombal aja semua itu, ya kan? Nanti kalau kamu ikuti aku nanti akan ada kehidupan enak. Mungkin gitu kata setan, ya kan? Tapi di pengadilan nanti nggak bisa. Setan akan ingkari janjinya. Sungguh aku tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun untuk menyesatkan kalian. Tuh. Artinya apa? Kita yang menyesatkan diri kita sendiri. Setan hanya nggoda-ngodain kita, ngajak-ngajak kita, gitu kan? Aku hanya sekadar mengajak kalian, kata setan. Lalu kalian mengikuti ajakanku. No, betul tok salahku, nah misalnya gitu. Aku hanya ngajak kalian. Karena itu janganlah kalian mencela aku. Dendek salah angeku. Nah, gitu kan. Tetapi hendaklah kalian cela diri kalian sendiri. Aku tidak dapat meminta pertolongan kepada siapapun untuk menyelamatkan kalian. Kalian pun tidak dapat meminta pertolongan kepada siapapun untuk menyelamatkan diriku. Sungguh aku tidak bertanggung jawab atas semua perbuatan kalian menyekutukan Allah dengan aku di dunia dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah pasti memperoleh azab yang pedih di akhirat. Ikhwan fillah arahmatullahi, para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, waspadalah terhadap setiap ancaman. Karena kalau kita sudah waspada, sadar ancaman ke depan, maka yang kita ialah yang harus berusaha menguatkan diri. Ya kan? Karena kita yang harus bisa menguatkan diri. Karena semua rayuan tantangan sama, ya kan? Semua dihadapkan dengan rayuan dan tantangan, ya kan? Ingat, surga itu dikelilingi hal-hal yang dibenci, sedangkan huffatin nar bisyahwat. Sedangkan neraka dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan. Maka jangan pernah lupa untuk terus menguatkan diri kita. Kuatkan keimanan kita, kuatkan kerangka berpikir kita, kuatkan ekonomi kita, kuatkan pengetahuan hukum kita, kuatkan sosial silaturahim kita, ya kan? Kuatkan amal ibadah kita, kuatkan infak kita, kuatkan sedekah kita, kuatkan doa kita, ya. Kuatkan doa kepada teman-teman kita agar semua itu bisa menjaga kita dari ancaman-ancaman setan.
Ya, ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 5 hal yang harus diwaspadai oleh orang yang beriman. Masa lupa nih, ya kan? Yang pertama, al-mu'min yahsuduhu, mukmin yang dengki kepada kita. Ya, hati-hati dengan orang mukmin yang dengki, karena namanya orang dengki yang dicari salah kita. Dia nggak senang melihat kita bahagia, dia nggak senang melihat kita senang. Ya, hati-hati dengan kedengkian orang-orang yang beriman. Barang tahu tengeji, barang tahu tersembayang, ya kan? Lalu menaruh kedengkian di dalam hatinya, tidak akan pernah bagus apa yang kita lakukan di hadapannya karena kedengkiannya itu. Ya, sebagaimana kedengkian iblis terhadap Adam, ya kan? Merasa dirinya lebih hebat, maka dia ingkari semua kehebatan Adam. Padahal ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah, ya kan? Adam disuruh menyebutkan semua benda, bisa Adam, sedangkan yang lain tidak bisa. Ya. Maka karena dengkinya iblis, maka semua hal baik yang ada pada diri Adam semua menjadi tidak baik. Begitupun manusia. Mentoah dengki lek dengan, kalau kita sudah dengki kepada sesama kita, maka yang muncul adalah keburukan-keburukan, yang muncul adalah curiga-curigaan. Karena apa? Kita sudah termanage seperti itu. Mindset berpikir kita sudah seperti itu. Yang kedua, munafik yabghiduhu, orang munafik yang membenci kita. Siapa munafik itu? Sejarah sudah menceritakan. Ya, orang munafik itu tidak mau berjuang, tidak mau memperjuangkan Islam, tidak mau bercapek-capek membela Islam. Itu bayangan munafik. Maka hadisnya ngomong begitu, ya kan? Man mata walam yagzu walam yuhadis nafsahu mata ala su'batin min nifaq. Siapa-siapa yang mati, dia nggak pernah berjuang, dia nggak pernah berjihad, ya, membela Islam, dia nggak pernah berdarah-darah membela Islam, dan dia juga nggak pernah bercita-cita untuk membela Islam, mata ala su'batin min nifaq, maka dia mati dalam cabang kemunafikan. Ya, yang ketiga, al kafir yuqatilu, orang-orang kafir yang memerangi kita, ya kan? Dan peperangan itu tidak hanya kontak fisik saja, kawan, ya kan? Tidak hanya kontak fisik saja, ikhwan, ya kan? Peperangan global, semua kita diperangi, ya kan? Mulai dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, peperangan terus dilancarkan dengan segala macam cara, dengan segala macam strategi, dengan menggunakan segala bentuk media. Semua dilakukan demi menghancurkan kita, menghancurkan fitrah kita, fitrah keagamaan kita, dan fitrah kebaikan kita. Ya. Kemudian yang keempat, asyaitan yuwaswisuhu, setan yang selalu membisikkan keburukan dalam hati kita, membisikkan kejahatan dalam hati kita. Dan yang kelima, nafsu yang senantiasa menyeret kita kepada hal-hal kedurhakaan. Hati-hati. Ya, sudah ngerti ancaman, kita sudah paham ancaman, maka perkuat diri. Ya, perkuat diri. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain karena kebodohan kita. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain karena kelemahan kita. Jangan sampai kita menyalahkan siapapun karena kita tidak pernah mau bersiap. Ya, ingat, peperangan itu akan hadir selama ada kejahatan, ada kebaikan. Ya, selama kita masih hidup melaksanakan perjuangan, maka tantangan-tantangan itu pasti ada. Ingat, dunia ini tempatnya musibah, dunia ini tempatnya ujian. Dunia maskanul ibadah, dunia adalah tempatnya ujian-ujian. Dunia tempat kita bercapek-capek, dunia tempat kita berdarah-darah untuk mempertahankan akidah kita, mempertahankan keislaman kita, sekaligus memperjuangkan Islam menjadi ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Hari ini kita merasakan penindasan-penindasan terhadap Islam, terhadap syariah-syariah Islam. Karena apa? Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, para anak-anak muda hari ini tidak lagi sibuk membangun kekuatan, membangun sinergi, tapi mereka sibuk dengan syahwatnya masing-masing, ya kan? Bagaimana mungkin kita bisa menangkan Islam sedangkan para pemuda tidak pernah memikirkan tentang Islam? Ya, nauzubillahi min dzalik. Mari kita tutup, semoga apa yang kita sampaikan membuat kita tersadar bahwa ternyata perjuangan ke depan ini bukan tambah ringan tapi tambah berat. Karena pertempurannya semakin beragam. Kalau dulu pertempuran hanya fisik saja,
Pedang bertemu dengan pedang, tombak bertemu dengan tombak, sekarang enggak lagi, ya kan? Tidak hanya itu jenisnya. Ada yang virus dengan virus, obat dengan obat, ya kan? Semua jenis perang akan kita temui. Maka persiapkan diri kita. Itulah kenapa Rasulullah SAW, kita tutup dengan hadis Rasulullah SAW, al-mu'minun qawiyyun wa khairun ahabbu ilallah minal mu'minin daim. Mukmin yang kuat, al-mu'minun qawiyyun khairun, ya kan? Ya, orang mukmin yang kuat itu lebih baik. Wahabbu ilallah minal mu'minin dhaif, ya kan? Wa fi kulli khair, dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah, walaupun di keduanya ada kebaikannya. Kenapa lebih dicintai kaum mukmin yang kuat? Karena kaum mukmin yang kuat bisa membela dirinya dari rongrongan musuhnya, dari ancaman musuhnya, sekaligus menjaga kejayaan Islam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum